Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dapat menjalankan aktivitas di rumah ya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Baik, siswa kelas 10 yang tetap semangat dalam pelajaran meskipun dalam kegiatan pandemi ya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membagikan materi mengenai tentang puisi, yaitu jenis-jenis puisi ya. Baik, jenis-jenis puisi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada puisi lama, yaitu adalah puisi yang masih terikat pada aturan seperti jumlah kata, jumlah baris puisi, jumlah bait dalam puisi, persajakan, jumlah suku kata dalam setiap baris, termasuk dalam irama puisi. Ya, contohnya apa? Pantun, seloka, karmina, dan sebagainya. Ya. Kemudian jenis-jenis puisi lama itu terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah mantra, yaitu tentang ucapan-ucapan yang dipercayai memiliki kekuatan magnis ya. Contoh mantra misalkan di situ Assalamualaikum putri satulung besar yang beralun berilir simayang ya, mari kecil kemari ya. Aku menyanggu rambutmu, aku membawa sadap ganding, akan membasuh mukamu. Itu adalah salah satu contoh dari mantra ya yang digunakan secara magis spiritual, biasanya untuk mengundang kepercayaannya roh-roh makhluk dan sebagainya. Kemudian ada pantun, yaitu berbentuk puisi lama yang terdiri dari 4 larik dengan irama abe-abe ya. Ciri-ciri pantun bersajak abe-abe atau berirama abe-abe. Setiap baris terdiri dari 4 baris, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, dan setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata ya. Baris ke-1 kedua merupakan sampiran dan baris ketiga keempat itu adalah isi. Contoh, pohon anggur di tepi pagar, besar dahannya tergolong sedang, jangan malas untuk belajar agar berprestasi semakin gemilang. Itu adalah salah satu contoh dari pantun. Kemudian karmina, yaitu pantun kilat, di mana bentuknya itu pendek. Dari pantun hanya terdiri dari 2 baris ya, 1 baitnya ya. Baris pertama merupakan sampiran, baris kedua merupakan isi. Terdiri dari sama 18 suku kata, 4 sampai 6 kata dalam setiap barisnya, dan saling berlawanan, bersajak AA ya. Contoh, dahulu parang sekarang besi, dahulu sayang sekarang benci. Kemudian yang ketiga adalah soloka, yaitu pantun yang berkait yang berasal dari Melayu klasik yang isinya sebagai pepatah ya. Contohnya ciri-cirinya yaitu bersajak ABAB, tiap bait terdiri dari 4 baris, sama ya, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, 4 sampai 6 kata setiap barisnya, dan baris ke-1 kedua disebut sampiran dan 3 keempat itu isi ya. Pada bait kedua, baris kedua dan ketiga pada bait pertama itu dijadikan sebagai baris pertama dan ketiga pada bait kedua. Jadi saling berkaitan ya. Contoh, pohon anggur di tepi pagar, besar dahannya tergolong sedang, jangan malas untuk belajar agar berprestasi semakin gemilang. Besar dahannya tergolong sedang, meski tak sebesar kepala tangan, agar prestasi semakin gemilang, cita-cita pun tak berhenti di angan. Nah, itu adalah salah satu penggalan dari seloka ya, pantun berkait, karena setiap barisnya itu bisa digunakan pada bait ke selanjutnya. Selanjutnya adalah gurindam, puisi terdiri dari 2 bait ya, setiap baitnya terdiri dari 2 baris ya, dengan irama yang atau rima yang sama ya. Ciri-cirinya tiap baris terdiri dari 2 baris, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya, 4 sampai 6 kata. Baris pertama merupakan isi sebab dan baris kedua merupakan akibat dari baris yang ditimbulkan kepada baris pertama ya. Bersajak sama AA ya. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu akan tersesat. Barang siapa tinggalkan sembahyang, bagai rumah tiada bertihang. Jika suami tiada berhati lurus, istri pun kelak menjadi kurus. Itu adalah salah satu bentuk dari gurindam. Selanjutnya ada syair, yaitu syair terdiri dari 4 baris setiap baitnya dengan bunyi akhir yang sama, a ya. Kemudian contohnya, suatu kisah di sebuah istana hiduplah seorang maharaja. Beliau sangat bijaksana, terkenal hingga kemana-mana. Itu adalah salah satu bentuk syair. Ya.
Nah, kemudian ada talibun, yaitu pantun yang lebih dari 4 baris, ya, memiliki tetapi harus genap, ya, 6, 8, 10, 12 dan sebagainya, ya, dan seterusnya. Ya, bersajak ABC ABC, ya. Talibun itu berasal dari Timur Tengah, ya. Talibun merupakan hubungan antara mesra atau akrab dari segi penciptaan, berolok-olok, isinya berkelakar, ya. Ciri-ciri talibun terdiri dari 4 baris, lebih dari 4 baris, ya, tetapi harus jumlahnya genap, ya. Biasa satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, 4 sampai 6 kata, ya. Satu bait lebih dari berisi 6 baris, maka semuanya terbagi menjadi 3, yaitu berupa sampiran dan 3 berupa isi, ya. Contoh, jalan-jalan sore memang seru. Tiada lupa singgah di taman, duduk di rumput tanpa alas. Jika punya teman yang baru, teman lama jangan dilupakan agar pertemanan semakin luas. Itu adalah salah satu contoh dari talibun. Kemudian yang selanjutnya yaitu puisi baru, ya. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas dibandingkan dengan puisi lama, ya, tidak terikat dari jumlah baris, jumlah bait, jumlah kata dan suku kata serta 5 akhir, ya. Kemudian ada balada, yaitu sajak sederhana yang mengisahkan tentang rakyat yang mengharukan, terkadang dinyanyikan sebagai sajian bentuk dialog, ya. Kemudian ada himne atau gita puja, yaitu sejenis nyanyian pujaan yang biasanya puja ditujukan kepada Tuhan atau Mahadewa. Kemudian ode, yaitu puisi lirik yang sanjungan kepada orang yang berjasa dengan nada agung dan teman serius. Epigram, yaitu puisi yang berisi tentang tuntutan atau ajaran hidup. Kemudian romansa, yaitu jenis puisi yang ceritanya berisi luapan cinta kasih atau percintaan kasih sayang. Nah, elegi, yaitu syair nyanyian yang mengandung ratapan atau ungkapan duka cita, ya, termasuk dalam peristiwa kematian. Satir, yaitu menggunakan gaya bahasa yang sindiran atau kritik yang disampaikan dalam bentuk ironis, sarkasme atau parodi lucu, ya. Diskon, yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 2 baris, ya, puisi atau 2 untai yang disebutnya. Terzina, yaitu masing-masing baitnya terdiri dari 3 baris, puisi seuntai. Kokren, yaitu quatrain, yaitu ya puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 4 baris, 4 untai. Queen, yaitu puisi yang masing baitnya terdiri dari 5 baris. Sextet, ya, yaitu puisi yang masing baitnya terdiri dari 6 baris. Septima, yaitu puisi yang 7 baris, dan oktav, yaitu puisi yang terdiri dalam baris sama-sama, yaitu puisi 8 seuntai disebutnya. Baik. Puisi kontemporer selanjutnya merupakan puisi yang berasal dari keluar dari ikatan konvensional puisi itu sendiri, ya, yang menyesuaikan tentunya dengan perkembangan zaman, tidak lagi mementingkan gaya bahasa, irama. Artinya puisi ini ditulis bebas sesuai dengan hati penulisnya, ya. Itu. Kemudian ada puisi mantra, yaitu puisi yang bersifat dari mantra. Puisi membeling, yaitu puisi yang tidak mengikuti aturan ketentuan umum dalam puisi. Puisi konkret, yaitu puisi yang mengutamakan bentuk grafis wajah bentuknya, ya, bentuk puisinya dibandingkan dengan isinya, dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai media.